Pemirsa, hari ini jamaah melaksanakan puncak ibadah haji yaitu wukuf di Arafah. Mengapa wukuf wajib dilakukan dan apa makna dari wukuf? Kita akan berdialog dengan Ustadz Taufikur Rahman. Assalamualaikum. Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaumil Fitri. Baik Ustadz, kabarnya? Alhamdulillah. Baik, ini kita bertemu di momentum yang sangat luar biasa yaitu wukuf di Arafah yang nanti akan dilaksanakan pada siang hari ini. Ya. Kita bicara bahwa wukuf itu adalah haji tidak sah tanpa wukuf. Ya, jelas memang kenapa haji nggak sah tanpa wukuf, karena memang ternyata bahasa Nabi telah menyebutkan sejak 14 abad tahun yang lalu secara objektif al-hajju Arafah. Adapun haji harus ada di padang Arafah. Nah, jadi di saat kita ada di sana, tapi tanggal 9 Dzulhijjah tidak ada di padang Arafah, maka tidak sah hajinya. Wajib ngulang lagi untuk tahun-tahun mendatang. Oleh karenanya pemerintah Saudi termasuk para jamaah haji yang sedang sakit pun di rumah sakit, begitu nanti mulai zawalus syams, tergelincir matahari atau ditandai dengan masuknya azan zuhur, salat zuhur, maka mereka-mereka yang sakit pun dimasukin ke dalam kendaraan ambulan ya untuk berada di padang Arafah, walaupun hanya sekilasan supaya untuk keabsahan hajinya sah. Baik, gitu. Pengalaman dari Ustadz sendiri nih, saat ini rangkaian ibadah yang dilakukan saat wukuf itu seperti apa saja? Ya, Ustadz dari tahun 2005 ya, Allah izinkan bisa menyempurnakan rukun Islam yang kelima, 2006 juga. Nah, oleh karenanya ini buat kepada para jamaah haji atau mungkin calon-calon dufur rahman ya Allah, waktu yang panjang Yaumil Fitri, dari mulai zawalus syams ila ghurubis syams, dari mulai tergelincir matahari ditandai azan zuhur, dan mengikuti kepada perbuatan Nabi, sholat zuhur dan sholat asar digabung di jama' qashar ya. Nah, setelah itu dianjurkan wukuf, itu etimologinya adalah berdiam, wukuf. Ya, makanya kalau dalam bacaan tajwid ada wakaf, diam. Berdiam dalam artian bukan hanya diam bengong, bukan berarti diam tidur, tapi berdiam untuk memuhasabah diri, untuk berzikir, munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk meminta kepada Allah dengan doa-doa yang dimana saat itu atau saat ini adalah waktu yang sangat mustajabah. Waktunya panjang. Nah, kepada para dhaifur rahman yang sedang di tanah suci, ini momennya hanya dari zuhur sampai tenggelam matahari maghrib. Ini tolong, kebanyakan pengalaman di lapangan kan dipimpin sama ustadz. Selesai zuhuran, selesai asaran, dipimpin zukirnya. Ada khutbah wukufnya, khutbah arafahnya. Nah, kemudian biasanya itu kalau kita lihat secara rangkaian yang dipimpin oleh guru kita atau mungkin dipimpin oleh pembimbing kita di sana, antara jam-jam 2:30 sudah selesai itu bacaan-bacaan itu. Nah, padahal waktunya masih luas. Nah, Ustadz melihat di lapangan kadang-kadang merasa sudah selesai, itu jam 3 merasa sholat asar sudah. Banyak juga yang kadang-kadang ya bukan tidak sah hajinya, tapi sayang saja memanfaatkan kesempatan yang memang hanya ada di tanggal 9 Dzulhijjah, berleha-leha di luar. Yang hobi ngerokok udah asik kongko, ngerokok ngopi-ngopi, padahal waktunya masih panjang. Ya. Gitu, iya. Jangankan buat yang sedang di tanah suci memang menjadi rukun haji, kita pun yang di Indonesia itu dari mulai hari Tarwiyah, hari Arafah, keistimewaannya itu sangat amat luar biasa. Jadi di pesan, kalau memang waktunya masih ada, udah sendirian saja, silakan. Apa Ustadz yang mesti kita kerjakan? Silakan. Apa kamu tadarus Al-Quran, memperbanyak baca istighfar, memperbanyak baca selawat, atau mungkin di tempat yang sama, karena depan kita adalah Jabar Rahmah. Kalau di sana itu seperti doa Nabi Allah Adam yang Allah abadikan di surat Al-A'raf ayat ke-23, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, ya. Atau doa Nabi Allah Ibrahim, karena di saat kita berbicara haji, berbicara yang naik padang Arafah, nggak lepas dengan sejarah Nabi Allah Ibrahim, dengan sejarah Nabi Allah Adam. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa, atau doa buat anak kita, memperbanyak seperti Nabi Allah Ibrahim baca Rabbi habli minas sholihin. Itu diantaranya.
yang tadi Ustadz katakan bahwa ini juga kental dengan histori dari Nabi kita ya, Nabi Adam dan juga Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Ya, jadi Mbak Yaumil Fitri, kenapa? Karena Nabi kita kan Nabi Muhammad. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Kusoy bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'at bin Adnan bin Ud bin Mukawim bin Nahur bin Tairah bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabit bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam. Jadi mata rantai yang nggak bisa dipisahkan. Ya, disinilah ya kita harus bangga karena ajaran agama kita ini bukan ajaran hoax. Ajaran yang benar. Nah, napak tilasan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam dan juga Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim di mana? Arafah. Karena beliau punya loyalitas. Ini besok nih di saat Idul Adhanya. Beliau tuh sejarah mencatat korba al-fasyatin. Kambing 1000 ekor. Wasala sumi'ati bakorotin. Sapi 300 ekor. Wami'atu ibilin. Onta 100 ekor. Mbak Yaumil Fitri pernah nggak nemuin di kampung gitu kan. Orang yang korbannya sampai sebegini adanya. Iya, kambing 1000 ekor. Udah nemuin belum? Saya belum nemuin. Nah, ini Nabi Allah Ibrahim. Nah, beliau punya loyalitas, kedermawanannya, murah tangannya, sangat amat luar biasa. Nah, sehingga memuji kepadanya fata'ajaban nas wal malaika. Malaikat memuji, manusia memuji. Tempat tercetus ucapan ini belum seapa-apa. Sekiranya Allah anugerahkan saya punya keturunan. Lantas Allah meminta untuk saya menyembelih keturunan saya, pasti saya sembelih. Ini ucapnya terluar di saat Nabi Allah Ismail belum ada. Nah, di saat ternyata ada, Siti Hajar hamil, lahir, Allah tagih janjinya. Nah, di malam Arafah bermimpi mimpi yang kedua kali. Keesokan harinya sudah mulai yakin Arafah. Ini mimpi bukan semata-mata sebatas bunga tidur, tapi ini panggilan perintah dari Allah. Namanya di tanggal 10 Zulhijjah, ini nanti jamaah haji selesai wukuf di Padang Arafah, di surat kedua pemirsa, juz kedua ayat 198. Allah abadikan bismillahirrahmanirrahim. Faida afattum min arafatin fadhkurullaha indal masyaril haram. Begitu selesai sudah di Padang Arafah, sudah tenggelam matahari, ditandai dengan maksudnya waktu maghrib, ya selesai maghrib, maka mereka berbondong-bondong berangkat untuk menuju Masyaril Haram, untuk ke Muzdalifah, mabit di Muzdalifah. Nah, keesokan harinya untuk melontar jumroh dan juga termasuk penyembelihan hewan kurban. Masya Allah. Salah satunya juga ada kisah dari Nabi Adam sendiri ya. Nabi Allah Adam itu di Jabal Rahmah. Ya, jadi di dalam Al-Quran surat ke-7 juz ke-8 dari mulai ayat ke-20, mohon maaf 23 sampai Allah abadikan berpisah dengan Nabi Allah Adam berpisah dengan Siti Hawa. Sejarah mencatat Nabi Allah Adam diturunkan di wilayah India, kemudian Siti Hawa di Jeddah. Ini dinamakan Jeddah. Jeddah itu arti bahasa Arabnya artinya adalah nenek moyang manusia. Nah, Allah pertemukan, sejarah mencatat di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu masih berdepanan dengan maksudnya dengan memang di Arafah. Gitu. Jadi di saat kita keluar dari tenda-tenda yang sekarang saudara kita sedang di Padang Arafah, keluar itu ngelihat ada Jabal Rahmah. Nah, sore-sore itu nanti nih menjelang tenggelam matahari, banyak jamaah haji itu semua Jabal Rahmah itu putih dengan kain ihram itu. Masya Allah. Ya. Kita akan lanjutkan nih perbincangan yang sangat istimewa di program Wukuf di Arafah usai jeda berikut ini pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Medi, jamaah dari Jakarta. Alhamdulillah bisa menjalankan ibadah puasa perwakilan dari Jakarta. Yang pasti salam sehat buat keluarga saya di Jawa Tengah, keluarga saya di Tangerang Selatan. Semoga menjadi haji yang mabrur dalam ibadah haji saya kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.